Shalom Sobat Kabar Baik semuanya, saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang telah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Dan hari ini saya mengundang teman-teman semuanya untuk menyaksikan bersama-sama sebuah diskusi lintas agama Islam Kristen. Tentunya diskusi ini membawa pengetahuan yang baru bagi kita semua. Mari kita saksikan teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan jin aja sholat loh, samping nabimu loh. Itu mah nggak usah dijelasin yang kayak begitu. Yang pertanyaan saya, yang Bapak, selama Bapak Islam ini dari lahir, apa yang Bapak ketahui tentang iman Bapak? Masa Bapak pengetahuan yang Bapak tahu itu cuma sebatas seperti itu? Lah jin juga tahu itu, ya nggak Mas? Tahu itu jin. Ibu dulu, Tuhannya siapa? Ya kalau Tuhan kami Tuhan Yesus. Mana datanya itu? Datanya? Bentar, pelan-pelan ya. Bapak kan katanya awam kan? Bapak awam kan? Tadi Bapak bilang awam. Bapak harus tahu dulu apa itu arti kata Tuhan, apa arti kata Allah. Udah tahu belum arti kata Tuhan dan Allah? Kalau Allah ya pencipta langit dan bumi. Waduh. Kalau Tuhan belum tentu pencipta langit dan bumi. Makanya arti kata Tuhan dan Allah aja Bapak nggak paham. Itu aku tahu. Ini aku nih biar Bapak belajar nih. Ya, Tuhan itu artinya penguasa atau pemilik. Allah itu artinya apa? Sesembahan gitu loh. Nggak apa-apa teman-teman, biar dia belajar. Jadi Pak Amal ini juga biar belajar, betul nggak Pak Amal? Jadi Bapak masuk juga dapat ilmu gitu kan. Jadi itu dulu yang dasar ya, Allah itu sesembahan, Tuhan penguasa atau pemilik. Kalau Bapak bertanya siapa Tuhan kami, ya Tuhan kami Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 18. Yang berkuasa di bumi dan di surga itu siapa? Iya bentar dulu Pak. Kalau yang berkuasa di bumi dan di surga itu siapa Pak? Tuhan bukan? Allah. Yang berkuasa di bumi dan di surga itu Tuhan bukan? Ya berkuasa itu ya Allah Tuhan. Tuhan lah, Allah. Karena Tuhan itu artinya penguasa atau pemilik. Itu arti kata Tuhan. Bapak harus bedain nih. Arti kata Tuhan dan Allah itu berbeda Pak. Tuhan itu, nah makanya dengerin baik-baik. Tuhan itu artinya penguasa atau pemilik. Kalau Allah artinya apa? Sesembahan. Itu dulu aja Bapak pahami. Ya biar Bapak tuh nanti dapat ilmu. Sesembahan aja, bukan pelan-pelan. Kalau Allah itu bukan pencipta. Bentar dulu. Nah itu nanti gampang penjelasannya. Maka pelan-pelan aja dulu. Bapak nanti pencipta. Kalau Bapak bilang Allah itu artinya pencipta, nanti Bapak kena. Itu loh. Makanya pelan-pelan dulu aja. Bapak harus ngerti dulu. Tuhan nih ya, saya ulang lagi. Tuhan artinya penguasa atau pemilik. Allah artinya apa? Sesembahan. Nah, Tuhan itu adalah gelar. Allah itu adalah hakikat. Nah, jadi itu dulu nih pelan-pelan ya. Nah, Bapak bertanya siapa Tuhan kami? Nah, Tuhan kami Yesus. Matius 28 ayat 18. Yesus bilang apa? Dia berkuasa di bumi dan di surga. Ya, itu. Nah, Yesus punya dua kodrat, insani dan ilahi. Kealahannya di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Itu kealahannya. Kemanusiaannya Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Itu singkatnya Pak. Nah, Yesus punya dua kodrat ya, insani dan ilahi. Gelarnya apa? Tuhan. Terus hakikatnya apa? Allah. Itu Pak. Itu harus Bapak paham dulu, pelan-pelan. Sampai situ udah paham belum? Jadi Allah itu beda sama Yesus. Pengertiannya berbeda. Bapak harus ngerti dulu di sini. Ya, Yesus itu disebut Tuhan dan Allah, Pak. Kenapa? Pertama, kenapa disebut Tuhan? Karena dia berkuasa, Pak, di bumi dan di surga. Itu ya. Kenapa disebut Allah? Ya, ini biar Bapak paham nih. Karena dia adalah hakikatnya adalah firman Allah, itu loh. Firman Allah itu menjadi manusia, Pak. Nuzul menjadi manusia. Ya loh, firman Allah itu adalah hakikatnya apa? Allah, gitu. Jadi Yesus itu Tuhan dan Allah, Pak. Yesus itu disembah, makanya dia disebut Tuhan dan Allah. Mana dia minta disembah? Gitu.
Mana datanya? Sekarang saya tanya Bapak, ya banyak ayatnya Pak. Bentar dulu, saya tanya Bapak. Kalau Allah itu disembah nggak sih Pak? Ya disembah, Bu. Ya udah itu Yesus itu Tuhan dan Allah, berarti disembah. Bahkan Mana ketika datanya? Yesus lahir, ada bentar ya. Ketika Yesus lahir ya, masih bayi nih, itu masih baru lahir, itu orang Majus datang menyembah dia. Itu mereka itu tahu Pak, gitu loh. Tapi orang-orang aja yang menyembah. Dia enggak minta disembah gitu. Ya karena dia Tuhan, dia Allah. Dia mengakui. Orang dia sekarang gini, saya tanya, kalau Bapak, nih Bapak, kira-kira nih ya, Tuhan ya Pak ya, Tuhan ya. Kalau Bapak mau sembah atau enggak Tuhan itu, apakah dia tetap Tuhan enggak? Kalau misalnya kemana, Bu? Bapak mau nyembah atau enggak Tuhan itu, dia masih tetap Tuhan enggak? Kalau dia mengakui dirinya kalau memang Tuhan ya sembah. Enggak, pertanyaan saya, kalau Bapak tidak mengakui Allah itu Tuhan, dia masih itu Allah itu masih tetap Tuhan enggak? Bapak enggak ngakuin nih bahwa Allah itu ada. Walau Bapak enggak ngakuin Allah itu ada, dia masih tetap Tuhan enggak? Mengakui aku kalau Allah itu ada. Itu makanya jawab dulu pertanyaan saya. Kalau misalnya Bapak enggak mengakui, dia masih tetap Tuhan atau tidak? Itu dulu yang Bapak harus ngerti. Kayak Yesus ini kan aku nggak ngakui karena dia enggak. Iya, tapi walaupun Bapak tidak mengakui, ya dia tetap Tuhan dan Allah. Kenapa? Karena kealahannya atau ketuhanannya bukan berdasarkan pengakuanmu. Kenapa? Karena dia yang ilahi turun ke bumi. Firman Allah nuzul menjadi manusia. Itu loh. Kok kamu mau ngatur nih? Contoh saya tanya. Itu di Al-Qasas 30. Nih, bentar dulu. Al-Qasas 30. Allah itu kan bertemu Musa di Al-Qasas 30. Allah mau ketemu Musa nih. Ketemu Musanya di mana? Di bumi. Ketika Allah mau ketemu Musa di bumi, kira-kira Allahmu itu dia ketuhanannya hilang nggak, Pak? Maksudnya gimana, Bu? Allah ketemu Musa di bumi, di Al-Qasas 30 tuh. Pernah baca nggak ayatnya? Enggak, belum pernah, Bu. Soalnya masih awam. Ya oke, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Di situ Musa bertemu dengan Allah melalui sebuah pohon ya, sebatang pohon. Nah, ketika Allah mau bertemu dengan Musa, itu kan Musa di bumi, betul nggak? Ya. Musa kan di bumi. Ya, berarti kan Allah ke bumi dong, betul nggak? Itu kan dia berbicara dengan Musa di bumi. Bukan maksudnya ini kan melalui ini aja, melalui pohon itu. Iya, sekarang kan Allahmu ada di mana coba? Pokoknya Allah itu di mana, ada di mana ya, pokoknya di. Jadi Allah bukan di arsy. Di arsy. Iya, Allah bukan di arsy. Waduh, kalau Allah bukan di arsy. Bukan. Kalau masalah itu aku belum terlalu ini. Makanya Bapak belajar. Ketika Allah ke bumi ini, ya tetap kan kealahannya nggak hilang, betul nggak? Betul nggak? Tapi Allah itu kan nggak bisa dilihat. Iya betul nggak? Ini bukan soal dilihat atau enggak, betul atau tidak, itu dulu Bapak harus pahami. Maksudnya betul atau enggak? Ketika Allah bertemu Musa di bumi, nih Allah kan bertemu dengan Musa di bumi nih. Bertemu langsung itu. Iya, apapun itu. Poinnya adalah Allahmu kan ke bumi ini karena Musa di bumi. Posisinya Musa di bumi nih. Yang dia dengarkan suara dari pohon. Nah logikanya, Allahmu kan berarti ke bumi ini karena Musa melihat di situ ada pohon dan di situ ada suara Allah. Berarti kealahannya kealahannya Allah hilang nggak? Itu dulu dijawab. Hilang nggak? Kayak ini kita kan menelpon gini kan. Jadi ibaratkan Tuhan kan di sini, aku di situ kan suaranya lewat HP gitu, Bu. Itu pohonnya gitu. Kok lewat HP? Sejak kapan dulu ada HP? Allah dulu belum nggak tahu HP. Gimana sih HP? Allah nabi Pak boro-boro HP Pak, nabi aja masih buta huruf Pak. HP. Diibaratkan. Ya itu makanya Bapak harus ngerti. Nah, ketika Allah bertemu dengan Musa, yang ditemuin Allah itu siapa? Gitu loh, jin. Setuju yang ditemuin Musa itu jin? Setuju? Bukan. Siapa dong yang ditemuin Musa? Itu suaranya
Sang Pencipta. Oh, suara mana bisa ditemuin? Suara mah didengar, Pak, bukan Jadi kan ditemuin, Pak. melalui pohon dia, melalui pohon. Kan Nah iya berarti kan yang ditemuin Musa siapa? Jin atau Allah? Allah, cuma enggak Allah, ya bisa udah kan dilihat. berarti Musa ketemu Allah. Berarti apa? Allah ke dunia ini, apakah kealahannya hilang? Kan tidak, sama seperti firman itu yang ilahi. Ilahi itu kemanapun kealahannya tidak hilang. Gitu loh, Bapak harus ngerti di situ. Kalau kau bilang kealahannya hilang, kau membatasi Allah, berarti Allah nggak maha kuasa, betul nggak? Kenapa? Allahmu tidak bisa kemana-mana, cuma di arsi doang. Berarti Allahmu tidak ada di mana-mana, tidak berada di mana-mana, bukan maha hadir Allah. Bapak setuju Allah tidak maha hadir? Setuju? Kalau Allah itu di mana-mana. Setuju? Ya, Loh, makanya tadi saya bilang berarti kan Allah ke bumi ini. Setuju nggak Bapak Allah tidak maha hadir? Saya mah iyain aja perkataan Bapak. Mau Bapak bilang setuju atau enggak, saya terima aja. Setuju nggak Allah tidak maha hadir? nggak setuju. Nah itu berarti kan Allah mau ke dunia ini, betul nggak Amos? Coba pakai logikanya dong. Ke dunia ini, lanjut. Makanya Amal, kalau kau menuhankan segala sesuatu itu ada rekam jejaknya. Bukan karena sama seperti polisi. Kalau itu aku nggak ini Bu, aku masih awam Bu. nanti ada rekam jejak. Makanya Bapak belajar, dengerin aja. Makanya Bapak belajar, katanya awam. Bapak mau belajar atau enggak? Itu masalahnya. Ini aja aku minta datanya deh Bu, yang boleh. Yang mana Al-Qasas 30? Yang minta yang Tuhan yang Yesus ini dia mengakui dirinya Tuhan. Itu di Matius 28 ayat 18. Ini aku buka ya. Ya aku buka bentar dulu, sabar. Ya Pak ya, kita ke Yohanes 13 ayat 13 ya. Bentar ya, Bapak sabar ya. Bu Sofi izin ya aku besarin layar ya Bu Sofi. Bentar. Nah, itu di bawah pada ngantri. Nggak apa-apa Bu Sofi, biar ajarin dulu satu ini nih. Rusuh kali tuh yang mau naik semua itu. Sabar dulu. Pelan-pelan aja biar Bapak ini kelar dulu nih. Kasihan nih biar belajar dia. Daripada orang itu kesurupan semua di atas. Naikkan yang oten-oten aja lah dulu. Kasihan kali soalnya. Bapak ini kan nggak tahu apa-apa dia. Silakan Pak Amal baca nih Yohanes 13 ayat 13. Silakan dibaca Pak Amal. Silakan Pak Amal. Guru dan Tuhan. Iya dibaca lah itu. Kan Bapak minta dalil, dibaca dulu lah. Di original teksnya ini apa ini? Tuhan kah? Baca dulu bahasa Indonesianya. Tuhan Bapak apa Tuhan? iya baca dulu. Nanti saya jelasin. Bapak baca dulu lah dalilnya. Kalau kita mau ngomong itu harus ada dasarnya kan. Bapak baca dulu baru nanti jelasin. Silakan baca dulu lah. Ini original teksnya ini Tuhan apa? Pak dengerin dulu Pak. Bapak bisa baca nggak? Jadi kalau kita mau berdiskusi kan harus pakai dalil, betul nggak? Betul. Betul nggak? Baca dulu dalilnya nanti baru kamu jelasin. Silakan baca dulu Pak. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tapi ini originalitasnya ini. Jadi gini, kurios itu ya Lord atau Tuhan Pak. Kurios bahasa ininya, bahasa Yunaninya ya, Ibrani ya Bu, kurios itu ya. Itu. Dewa ini. Yunani apa Bu Sofi? Yunani. Yunani. Kurios artinya. Maka Bapak harus belajar, kan Bapak ini nih, makanya Bapak kan sama sekali nggak tahu apa-apa Pak. Dari nol. Kalau diterjemahkan ke Indonesia, dewa ini. Oh enggak, kalau salah. Kapan jadi dewa? Oh. Kalau itu emang Bapak bisa bahasa Yunani? Saya tanya. Bapak bisa bahasa Yunani? Hah? Nggak bisa sih Bu. Ya udah. Masih awam. Makanya kalau awam ya dengerin lah Pak. Masa yang awam mau ngajarin
kami. Ini kan lucu Bapak. Orang ini iman kami. Saya walaupun nggak pinter, tapi saya setidak-tidaknya tahu sedikit bahasa Nah, Yunani dan bahasa kalau masalah Ibrani. ini sering dibahas di orang-orang pintar ini, orang-orang pandai bahasa Yunani. Iya, makanya Bapak nggak ngerti sih arti kata Tuhan tadi apa, penguasa atau pemilik. Itu yang Bapak harus pahami. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena dia berkuasa di bumi dan di surga. Ya, ini kalau ini kan Yohanes 13 ayat 13. Ini pengakuan Yesus langsung nih. Ya. Kalau di Matius 28 ayat 18 itu juga ada. Yesus berkata dia berkuasa di bumi dan di surga. Kalau berkuasa di bumi dan di surga apa namanya kalau bukan Tuhan, Pak? Ada manusia yang bisa berkuasa di surga, Pak? Ada? Nggak ada. Allah pun nggak berkuasa di surga. Ada. Allah pun nggak berkuasa pada surga. Yesus itu Tuhan karena dia berkuasa di bumi dan di surga. Itu Bapak harus ngerti arti kata Tuhan. Terus Allah apalagi itu, Allah dari Bibelmu itu Allah. Nah, Allah itu tadi apa? Sesembahan. Allah itu adalah sebagai hakikat. Nah, kenapa Yesus disebut Allah? Nih aku bacain ya, aku buka ya dalilnya ya. Kita pakai dalil aja ya Pak ya. Bentar ya. Di situ Tuhan ya. Baca Pak, itu Yohanes 1 ayat 1. Yang di atas tuh dibaca tuh, silahkan. Bapak, Pak Amal. Ya. Yang sebelah atas dibaca. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Maksudnya Bu gimana tuh? Siapa firman itu? Firman yang menjadi manusia itu ya Tuhan Yesus, Pak. Makanya ya Yesus ini adalah firman. Hakikatnya adalah firman. Dia menjadi manusia. Bapak nggak ngerti. Kalau firman, kalau kalian kan di Quran itu cuma taunya firman perkataan. Firman itu adalah apa? Firman itu kecerdasan Allah, apalagi logikanya Allah, hikmatnya Allah, daya ciptanya Allah, Pak. Artinya apa? Firman itu adalah logosnya Allah. Gitu, bukan sekedar perkataan. Kalau Islam dibilang, Bapak setuju nih, ini saya tanya, Bapak setuju nggak biar Bapak tuh ngerti apa yang saya sampaikan. Nih, kan Bapak bilang firman itu perkataan ya, betul tak? Betul nggak? Betul? Setuju, Pak Amal? Aku nggak terlalu paham sih, Bu. Iya, nggak apa-apa. Iya, firman Allah itu perkataan kan di Quran, betul tidak? Setuju? Berdasarkan Islam, oke. Kalau Bapak bilang firman itu sekedar perkataan, berarti firman Allahmu ini tidak dengan logika. Tidak ada di situ kecerdasan Allah, tidak ada logika Allah, tidak ada di situ daya cipta Allah. Bapak setuju? Firman Allah ini perkataan doang, setuju? Makanya ajaran yang disampaikan di situ itu ya. Kalau Bapak bilang siapa di situ berfirman? Yang di mana? Di Quran. Yang di sini. Oh, yang di sini, yang di Alkitab. Nah, ini dengerin. Nah, yang di layar ini ya ini Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang menulis Yohanes 1 ayat 1? Yohanes. Yohanes itu siapa? Murid. Ini bentar ya. Nih. Jadi gini nih, aku jelaskan dulu garis besarnya ya. Alkitab ini adalah kesaksian para nabi dan rasul. Jadi Alkitab ini adalah tulisan para nabi dan rasul yang diilhami oleh Roh Kudus, Pak. Itu Bapak harus ngerti dulu itu tuh dasarnya. Ini tulisan, jadi tulisan siapa?
Ini tulisannya rasul kalau di perjanjian baru. Kalau perjanjian lama nabi. Iya, pengakuan Tuhan Yesus lah. Kan Yesus hidup bersama murid-muridnya, Pak. Waktu itu kan mereka hidup bersama dengan murid-muridnya, Yesus itu dengan murid-muridnya. Itu murid-muridnya itu ya langsung melihat Yesus, Pak. Bukan dari mulut ke mulut kayak hadis, bukan. Mereka adalah orang yang memang melihat Yesus langsung, Pak, ini. Kenapa nggak langsung sama Yesusnya aja, Bu, ngomong? Ya iya, ini loh muridnya yang menulis, paham? Iya, kenapa Jadi nggak yang langsung? berbicara langsung, ya dia berbicara langsung melalui muridnya. Kepada para muridnya menuliskan. Iya, Gitu loh, Pak. betul. Bukan Ini kayak perkataan Yesus langsung, Bapak. telah menceritakan Ah, dari udah paham. kayak begitu, Pak. Situ dulu. Dulu, Bapak, itu apa Alkitab. Iya. Iya. Nah, Bapak udah ngerti di situ. Pelan-pelan dulu aja. Udah paham belum? Ini perkataan Tuhan Yesus, Pak. Disampaikan kepada muridnya. Muridnya menuliskan. Nah, Bapak sudah ngerti belum? Pak Amal. Pak Amal. Enggak apa-apa, pelan-pelan aja, enggak apa-apa. Jadi itu ya, nanti Bapak sering-sering masuk sini biar ngerti. Ini aku follow nih. Follow juga Bu Sofi, hostnya di follow. Pak Amal udah follow belum? Biar Pak Amal nanti bisa belajar banyak. Kalau aku belajar Bible banyak ini malah aku bantah kalian ini. Lo nggak apa-apa, silahkan kalau orang Kristen berani ditanya kok. Kalau kalian ditanya, Bapak bilang awam kalau Bapak ditanya. Coba. Nah, kalau aku belajar ini malah aku bantah kalian ini. Lo nggak apa-apa, kami bisa menjawab karena Alkitab itu tidak pernah ditutupi, Pak. Iya. Nggak seperti Islam, ditanya apa-apa nggak tahu jawabannya. Jawabnya awam. Tiap ditanya jawabnya awam. Coba. Apa nabimu dicekek? Karena tadi ada tidak Tahu tanya jawabannya paling mudah apa? Walau alam. Jawabannya kalau nggak awam, walau alam. Cuma itu toh. Orang Kristen mana pernah kayak gitu jawabnya halau alam. Awam, mana pernah orang Kristen jawab begitu, Pak. Bapak tanya siapapun, nggak pernah orang Kristen jawab begitu. Ya. Bapak sudah ngerti nggak arti kata Tuhan dan Allah tadi? Itu dulu, sudah paham kan? Kalau Tuhan itu kan gelar. Tuhan itu gelar. Ya, Tuhan itu gelar. Kalau Allah itu kan nama. Allah itu sesembahan, bukan nama. Allah itu sesembahan. Sesembahan. Sesembahan, Bapak. Sama di negeri Arab, Pak. Allah itu dulunya sesembahan, Pak. Sebelum Islam ada, Allah itu sesembahan orang-orang Quraisy dinamakan Allah. Makanya Abang baca sejarah dulu. Itu, Pak. Pernah belajar sejarah ya begini, Amos. Allah itu diberi menjadi nama Tuhan orang Islam. Allah itu juga sesembahan pagan. Pagan Quraisy itu pun dinamakan Allah sebelum Islam ada. Makanya para perhara orang Quraisy itu disebutnya Allah. Jadi sebelum lahir Yesus ini siapa Tuhan dulu? Kami tetap Tuhan kami, nggak berubah, Allah Israel. Iya. Nah, Bapak tahu nggak Yesus itu siapa? Tadi kan sudah dijelasin. Yesus itu adalah firman Allah yang nuzul menjadi manusia, Bapak. Ini Yohanes 1:1 ini loh dibaca. Berarti Allah itu ikut masuk ke rahim Maria. Aduh. Firman Allah itu menjadi manusia. Nuzul menjadi manusia atau inkarnasi menjadi manusia. Jadi firman Allah mengambil rupa seorang manusia, Pak. Jadi itu loh. Berubah jadi manusia, berarti pas jadi manusia itu di surga itu nggak ada nggak ada. Ya, Pak, adalah. Allah kan memenuhi alam semesta ini dan seluruh jagat raya, memenuhi surga dan bumi ini, Pak. Kan berada di mana-mana, Pak. Makanya tadi Bapak firman, jadi bentar. Firman Allah itu kan menjadi manusia, betul nggak? Nah, ketika firman Allah menjadi manusia, Bapak bertanya, Allah masih ada nggak di surga gitu maksud Bapak? Iya.
Makanya Bapak nggak ngerti tadi arti Allah itu apa? Arti Allah tadi kan sesembahan. Nah, jadi biar ngerti sedikit ya. Allah yang kami sembah ya, Allah Tritunggal. Jadi Allah yang memiliki firman dan roh ya. Nah, firman dan roh ini tadi ya, dan Allah itu adalah satu kesatuan ya. Nah, Bapak, nih bentar, Bapak harus ngerti nih. Bapak ya, jadi Allah itu kan roh nih ya, Allah roh, kan roh. Artinya kalau roh ya, kira-kira kalau roh Bapak bisa lihat nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya, itu Bapak harus ngerti dulu nih. Nah, jadi yang Allah yang tidak kelihatan tadi, yaitu Bapak nih ya, yang tidak kelihatan, dia mengutus firman-Nya Pak ke dunia ini. Nah, firman-Nya ke dunia ini menjadi manusia. Itulah Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, Allah menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Yesus adalah Allah yang zohir, atau Allah yang kelihatan, atau Allah yang imanen. Nah, Bapa adalah Allah yang transenden atau tidak kelihatan. Begitu, Pak. Jadi Udah paham nggak sih itu? jadi pas keluar dari itu apa sama-sama Allah gitu atau pisah? Adalah Allah nih ya, Bapa, Firman dan Roh itu dalam satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan tapi dapat dibedakan. Contoh nih kayak gini. Kalau tidak dapat dipisahkan, bentar dulu kayak gini nih, bentar dulu Bapak mau ini enggak, mau dijelasin enggak? Ya. Kayak Bapak nih tidak dapat dipisahkan. Bentar dulu loh, Bapak nih biar ngerti. Bapak punya tubuh, punya jiwa, punya roh, betul nggak? Ya. Tubuh, jiwa, roh Bapak ini dalam satu kesatuan nggak? Satu kesatuan. Satu kesatuan. Ada satu tubuh, ada satu jiwa, ada satu roh, betul nggak? Ya. Jadi ada berapa Pak Akmal? Ya, satu. Ya seperti itu, Allah itu. Ada Bapa, ada Firman, ada Roh. Dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tapi dapat dibedakan. Gitu loh. Hakikatnya apa? Allah. Seperti Pak Akmal tadi. Ada jiwa, ada tubuh, ada roh. Ada berapa Pak Akmal? Satu. Betul nggak? Apa tiga Pak Akmal? Jangan yang tiga lagi. Pak Akmal ada tiga. Ada tiga. Konsepnya di mana kayak gitu Tuhan kayak gitu? Nah itu tadi, makanya Bapak harus ngerti. Itu hakikatnya adalah Allah. Itu loh. Ada datanya gitu. Ada. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Ya, Allah yang memiliki firman dan roh. Ya, dengan firman-Nya dia menjadikan segala sesuatu, dengan roh dia menghidupkan segala sesuatu. Itu jelas di Alkitab. Coba saya tanya Quranmu. Bagaimana dengan Allahmu? Allahmu punya roh atau enggak? Bagaimana Allahmu menciptakan dunia ini? Ayo, bisa jawab enggak? Jangan cara berfirman. Iya, bagaimana caranya dia menjadikan? Mana dalilnya? Enggak, Akmal tahu dia dengan cara berfirman, Akmal. Padahal Allah enggak pernah berfirman kepada manusia. Enggak pernah. Tahunya berfirmannya kalian percaya Allah pernah berfirman kepada malaikat. Nah, kalian tahu dari mana Allah pernah berfirman kepada malaikat? Pada manusia aja nggak pernah. Sekarang ku tanya menurut Al-Quranmu, makhluk yang paling tinggi derajatnya menurut Al-Quranmu malaikat apa manusia? Kalau itu nggak masih anti awam, Mbak. Nah, kan kalau ditanya masih awam. Saya heran ya, kamu tuh nggak pernah belajar Quranmu, tapi kalau kita kasih jawaban di Alkitab, itu bahasa aslinya apa? Kayak kamu sok tahu. Kan Imam Muslim, kamu tahu nggak bahwa nabimu itu pernah dicekek sama roh jahat? Kamu tahu nggak nabimu itu sering epilepsi? Ya apa namanya manusia, Bu? Lu nggak, ketika menerima wahyu nabimu tergelepar, matanya terbelalak ke atas, mulutnya berbusa. Tahu nggak itu kamu? Bu, namanya manusia, Bu. Bukan namanya manusia. Ada nggak nabi yang menerima wahyu dengan cara epilepsi? Daripada Tuhannya yang dibunuh. Ini otakmu gak ada yang namanya Tuhan dibunuh. Sejak kapan Tuhan itu dibunuh? Betul kali kau.
Tadi sudah dijelaskan arti kata Tuhan apa. Loh, itu kan dibunuh dia. Kamu jangan bodoh, itulah sebabnya kamu tuh masih Islam, karena kamu tuh botol dan bodoh. Kamu tahu nggak bahwa Muhammad itu pernah diculik sama jin? Tahu nggak kamu? Kamu tahu nggak bahwa Muhammad tuh pernah kena black magic, kena sihir, kena santet, diambil rambutnya lalu ditiup-tiup, dikasih mantra, tahu nggak itu? Iya kan bukan Tuhan ya, begitu. Kalau bukan Tuhan ya bisa. Oh, jangankan Tuhan, saya aja nggak bisa kamu santet kok. Coba kamu akui dulu, satu-satunya nabi yang pernah disantet itu Muhammad, betul apa tidak? Aku nggak tahu itu. Lah, ya nggak tahu apa-apa. Tahu. Kalau kamu naik di Komang Sofia Al Hayat, saya punya moto satu, kamu dengerin. Kalau pinter ngajar, kalau bodoh belajar. Kamu sudah bodoh, nggak tahu apa-apa, jangan sok-sokan di Komang saya. Dengerin dan belajar. Sikap kamu yang tidak rendah hati itu, yang sok pinter tapi ditanya apa-apa, saya awam, saya nggak tahu Bu Shopee. Secara akal gitu kan, secara akal kan kalau nabi itu kan manusia, jadi bisa aja. Yang mana? Saya tanya teman-teman, pernah nggak ada nabi itu kena sihir selain Muhammad? Teman Muhammad aja. Kalau berbicara pada akal, gini Akmal, kadang-kadang Islam berpikir kita secara akal. Gimana kau mengakali Allahmu secara pikiranmu? Gambarkan kayak gimana coba sama aku. Kalau kau berdaya pikirmu gitu. Akal ini secara akal. Oh, secara akal lah. Gimana kau gini Akmal, kalau kau berpikir secara akal, coba pikirkan Allahmu seperti secara akalmu tuh. Gimana bisa kau pikirkan Allahmu? Bisa nggak pikirkan Allahmu pakai akal? Jangan secara akal. Kau bertanya Tuhan secara akal. Allahmu aja nggak bisa dijangkau dengan akalmu. Tapi kau berpikir pakai akal. Gimana sih? Jadi berantakan kita. Iya, coba pikirkan Allahmu pakai akalmu. Bisa nggak? Maksudnya dipikir kayak apa? Kan kau bilang tadi kan secara akal. Aku tanya, bisa nggak kau jelaskan Allahmu pakai akalmu? Loh, seperti apa Allahmu? Kan nggak bisa dilihat. Tapi kau bilang pakai akal. Ya kan, ikuti. Kan bisa dilihat. Jadi kalau nggak bisa dilihat, gimana kita mengetahui Allah itu ada pakai akalmu? Ini buktinya kan ada bumi ini, ada langit dan bumi. Pakai akalmu, gara-gara kau ngeliat langit dan bumi, pakai akalmu kau bawa ada Tuhan. Ya kalau kayak begitu, apa bedanya kau sama penyembah patung, Akmal? Penyembah patung mengakui pun yang disembah dia pencipta langit dan bumi. Karena ada bumi ini, makanya dia bikin patung. Itu kan ada datanya. Ya, dia mereka pun ada datanya kitab suci. Emang kau kira orang-orang penyembah patung itu nggak ada kitabnya? Loh, itu kok kan lo lagi? Karangan mereka itu sendiri aja, bukan langsung dari ini Tuhan. Jadi kalau kau buktikan karangan mereka, coba kalau mereka bilang karangan mereka Al-Quranmu, apakah karangan dari Tuhan? Apa buktinya? Kalau kau minta sama-sama bukti, apa buktinya Al-Quranmu datang dari Tuhan? Siapa yang menyaksikan? Loh, itu kan ada datanya itu. Siapa yang menyaksikan bahwa kitabmu itu dari Tuhan? Siapa? Dari Allah. Siapa saksinya? Siapa saksinya? Allah Subhanahu sendiri yang saksinya. Ya mereka pun sama, orang pagan pun yang menyaksikan ya patung itu. Orang patung itu yang menyaksikan, dia menuliskan kitab. Apa bedanya sama Quranmu? Mau kau sangka kalau kayak begitu pendeta sama kayak orang pagan. Kalau prinsipnya seperti itu. Ya orang patung itu yang menyaksikan kitabnya ditulis sama patung itu. Nah, apa bedanya coba? Kalau pakai sama-sama pakai akal-akalan. Ya. Sama nggak Allah musawan orang patung pagan? Orang patung pagan, ada orang menyembah patung. Dia patung itu memberikan firman kepada yang disembahnya ini. Tuliskanlah kitab. Tapi nggak ada saksi, sama kayak Allahmu. Bercerita kepada Nabi, nggak ada saksi. Masa patung bisa ngomong? Dan daripada Allahmu, yang nggak ada bisa ngomong kayak gimana? Orang gila diajak ngomong. Iya kan, Allah bisa lihat memang. Sekarang kalau nggak ada yang kalau ibaratnya ada orang ngomong sendiri, orang gila bukan? Yang diajak ngomong Muhammad siapa rupanya? Yang diajak ngobrol sama Muhammad siapa rupanya? Jibril. Kelihatan nggak? Kalau menurut aku sih belum ini. Nah, lebih baik melihat patung bisa kelihatan. Oh ini Jibril nggak kelihatan, dia nggak orang gila, ngomong sendiri itu orang. Sekarang kalau orang bilang ngomong sendiri, ada yang sekarang dibilang ratu dunia ngomong sendiri, orang gila. Sekarang lagi muslim di TikTok tuh, ratu dunia katanya. Nah, orang gila nggak dia?
ngomong sendiri, nggak ada yang dilihat. Sama mendingan orang pagan, ada kelihatan nyata patung berbicara sama dia walaupun nggak tahu itu firman Tuhan apa enggak, yang penting patung itu ngomong sama dia. Kalau tahu kayak gimana ya, kelihatan orang gila ngomong sendiri. Selesaikan dulu itu yang tadi itu. Apa yang mau diselesaikan? Kau kan berbicara kitab suci pakai akal. Kau kan berbicara pakai akal, Akmal. Kau berbicara pakai akmal. Tuhan bisa dibunuh. Sudah dijelaskan kok masih ngeyel. Enggak, jelaskan dulu. Ngeyelnya kok ngeyelnya nggak terlalu nggak tanggung-tanggung sama seperti yang orang berbicara sendiri. Ngeyelnya seperti itu. Ngeyel kali. Enggak, makanya kok Tuhan bisa dibunuh tuh dalam secara Putus-putus itu koneksimu, Akmal. Putus-putus. Sabar. Kan jangankan manusia, jangankan kita manusia, Akmal bisa salah. Allah aja bisa salah. Yang disuruh sujud malaikat yang salah iblis. Allah aja bisa salah, apalagi kami, Akmal. Oh, Tuhan datang kami bunuh, kami salah. Allahmu lebih parah. Yang disuruh-suruh sujud sama Adam, yang disalahin iblis. Lebih salah mana coba? Kita sama Allah. Maksudnya? Lah, makanya kau baca dulu suratmu. Masa yang disuruh sujud iblis, yang disalahin malaikat? Yang suruh sujud malaikat disalahin iblis? Lebih salah fatal mana salah? Tuhan Maha Kuasa, kita manusia, wajar punya salah. Tuhan yang salah itu kurang ajar. Malaikat disuruh sujud yang disalahin iblis, apa enggak bangkang iblisnya? Kalau kita manusia punya salah sama Tuhan wajar, karena kita nggak mengenal Tuhan. Walaupun dia datang ke dunia ini, Akmal, walaupun Tuhan datang ke dunia ini, kan kau bilang ini Tuhan itu tidak bisa kelihatan. Walaupun Tuhan datang ke dunia ini, kita pun nggak akan percaya. Sama kayak dirimu, nggak akan percaya. Tapi kalau iblis datang ke dunia ini, kamu percaya. Nah, selesaikan dulu itu Pak tadi. Apa yang mau diselesaikan, Akmal? Udah dijelaskan sama ayat apa? Apa yang mau pada? Oh, Tuhan bisa di. Apa yang mau diselesaikan? Tuhan itu gelar. Iya, kau nanya apa lagi kau? Tanya apa kan, Akmal? Bisa. Kok itu Tuhannya bisa dibunuh gitu? Ini tadi bentar ya. Tuhan itu gelar. Sekarang aku tanya sama gelar nih ya. Nih biar kau ngerti. Nabi Muhammad masih ada nggak sekarang? Mama ya nggak ada. Masih hidup nggak? Masih hidup nggak Nabi Muhammad? Di dunia sudah. Udah mati ya? Betul nggak? Ya. Kenapa masih kupanggil Nabi? Kau udah mati. Kalau itu kan Iya. kan ikuti ajarannya. Iya, kan dia udah mati. Kenapa masih dipanggil Nabi? Kan harusnya dipanggil almarhum. Ya nggak, Amos? Islam kalau meninggal biasanya nggak dipanggil almarhum. Almarhum harusnya. Kok masih dipanggil Nabi itu loh. Kau ini coba nih kutanya, kau Amal. Kau nanti misalnya meninggal, dipanggil Nabi nggak? Enggak lah, karena bukan Nabi aku. Itu aku. Iya, dipanggilnya apa? Almarhum bukan? Iya, karena bukan Nabi. Nah begitu. Udah selesai. Iya, kan udah selesai. Nabi udah mati kan? Udah mati dia. Nabi dipanggil Nabi kok. Bisa. Nabi Ibrahim kan dipanggil Nabi, bukan almarhum. Iya, kalau kenapa Muhammad digelarkan Nabi, Akmal? Kenapa? Udah mati, harusnya dipanggil almarhum Muhammad. Iya. Oh, harusnya kalau Islam harus dipanggil almarhum. Makanya aku bilang kalian jangan nyebut-nyebut Nabi, tapi kenapa kalian nggak ngerti arti kata Nabi? Itu Haji almarhum Muhammad. Karena udah bukan Nabi lagi gitu. Iya, Haji almarhum Muhammad. Kan dia haji tuh, naik haji kan katanya tuh. Haji almarhum Muhammad, kok panggilnya bukan Nabi. Nah, jelaskan dulu, nggak usah kemana-mana dulu. Tadi, kenapa masih kepanggil Nabi? Iya, makanya aku jelaskan. Jadi kan kenapa masih kepanggil Nabi? Karena Nabi itu gelar, gitu loh Akmal. Artinya gelar itu tidak terpengaruh dengan yang namanya kematian. Jadi jangan kau tanya, Tuhan kok dibunuh? Jangan kau tanya begitu lagi, karena itu gelar. Tahu gelar tidak? Yang dibunuh itu kemanusiaannya, Akmal. Yang dibunuh kemanusiaannya, yang mati itu kemanusiaannya. Paham? Gelar itu kalau Tuhan.
Udah paham belum? Sama kayak tadi lu, nabimu udah mati, kenapa masih dipanggil nabi? Kenapa nggak dipanggil almarhum? Itu loh. Karena apa? Karena nabi itu gelar, gitu loh Akmal. Berarti setara Kau dengan juga Tuhan. jangan bikin malu loh. Iya nggak apa-apa kalau kau anggap Nabi Muhammad itu Tuhanmu, ya nggak teman-teman? Kami nggak masalah. Kau setuju Nabi Muhammad itu Tuhanmu? Kau setuju? Bukan Kau Tuhan. setuju nggak? Nabi itu bukan Tuhan. Itu utusan. Iya tadi kan kau bilang setara, berarti kau setuju Nabi Muhammad itu Tuhan. Setuju nggak kau? Oh Nabi Tuhan? Bukanlah. Iya makanya kan kau bilang tadi kau sendiri yang ngomong setara, bukan aku loh. Makanya harus kau paham. Jadi nabi itu adalah gelar. Poinnya adalah nabi itu adalah gelar, Akmal. Gelar itu tidak terpengaruh dengan yang namanya kematian. Jadi gelar itu nggak bisa mati. Sama nabimu tadi udah mati, kenapa masih dipanggil nabi? Kenapa nggak dipanggil almarhum? Itu loh. Gitu aja kok nggak bisa ngerti, kau pantas lah kok kayak begini terus, Islam terus. Sama contohnya gini, presiden Indonesia nomor 1 sudah meninggal. Apakah presiden yang meninggal, Akmal? Presiden nomor 1 Indonesia sudah meninggal, wafat. Apakah presidennya sudah wafat? Siapa presiden pertama Indonesia, Akmal? Yang sudah meninggal? Hah? Siapa presiden Indonesia yang meninggal yang pertama, Akmal? Ya. Siapa presiden pertama Indonesia yang meninggal? Siapa presiden Indonesia yang meninggal? Akmal. Saya cuma mau bilang sama Pak Akmal itu ya. Pak Akmal itu sebenarnya sudah tahu. Nggak usah kemana-mana dulu, itu aja bahas. Komplek ini Islam atau Kristen? Pak Komplek Islam atau Kristen? Saya Kristen tapi dulu Islam. Kristen. Oh, saya cuma mau bilang, ini murtadin. Saya mau bilang sama Pak Akmal, sebenarnya dia itu sudah tahu, tapi cuma takut sama sanksi sosial di Indonesia aja. Dia takut. Itu betul Pak Amal. Wah, parah. Banyak yang kayak gitu. Banyak teman-temanku dia percaya tapi statusnya tetap Islam, banyak karena takut sama sanksi sosial. Akmal, 10 negara di dunia ini yang melakukan hukuman mati itu banyak gara-gara murtad. Gitu aja ya. Makasih. Mohon maaf sama turun dulu. Makasih Pak Komplek. Tuhan Yesus berkati ya. Insyaallah. Shalom. Itu aja bahas tadi. Iya, aku nggak kemana-mana. Memang aku percaya nggak? Negara paling banyak yang melakukan hukum syariat Islam gara-gara murtad itu dihukum mati. Percaya nggak? Termasuk Indonesia. Aku nggak terlalu ini paham kalau masalah itu, nggak terlalu. Itu kau jawab dulu, kau jangan. Percaya nggak kau dengan syariat itu? Aku tanya dulu. Iya, kau percaya nggak sama syariat agamamu itu loh? Negara yang mengaku syariat Islam kalau dia murtad hukumannya mati. Percaya nggak? Indonesia ini kok nggak ada juga yang gitu. Kalau nggak ada di Indonesia ini kenapa nggak bisa berubah KTP? Kenapa nggak bisa berubah KTP? Halal darahnya loh di Indonesia ini. Kalau orang murtad sama kayak negara yang murtad itu dihukum mati. Malaysia juga termasuk. Maksudmu Islam Indonesia ini udah kafir karena tidak melakukan syariat Islam. Itu maksudmu? Itu mungkin dia kalau dia bilang dia gitu Indonesia kan itu berarti dia kafir. Maksudnya dibunuh itu aku terlalu ini belum melihat itu maksudnya. Wah. Ada murtad itu dibunuh. Arah ini dia ini nggak tahu apa-apa jadi Islam, gimana kok ini? Nggak tahu apa-apa jadi Islam. Aduh, udahlah kok jadi ateis aja lah. Kalau nggak jadi nyembah batu apa kek? Nah, bahas aja dulu yang tadi dulu. Bahas apa? Kamu yang kejar aja itu perintah siapa? Kamu aja beragama ikut-ikutan doang. Kejar aja. Perintah siapa itu? Oh, itu ada ayatnya. Kau sekarang gini nih. Ya bentar dulu. Udah terjawab semua pertanyaanmu tadi ya. Bentar dulu. Satu-satu lah. Kau di sini dari tadi ditanya nggak pernah bisa jawab loh. Heran loh. Gimana kok jadi Islam nggak ngerti apa-apa? Itu loh. Aku bingung samamu serius. Baguslah kau jadi ini aja ateis.
nggak ngerti apa-apa. Daripada kau nanti ngikutin agama itu, diajarin yang nggak benar-benar, kau pun nggak paham, tapi kau lakukan. Parah kan kau ini. Kau tanya kenapa kami ke gereja. Jadi kalau orang Kristen itu kenapa sih seminggu sekali itu ke gereja? Gitu kan pertanyaanmu kan, Akmal? Betul nggak? Betul nggak? Ya, Jadi gini, apa sih gereja itu? Kau tahu nggak gereja itu apa? nggak tahu. Nggak tahu. Gereja itu adalah untuk zaman sekarang ya, bisa dibilang gini, kalau singkatnya dibilang bait Allah gitu, gambaran bait Allah gitu loh. Artinya apa? Apa sih bait Allah itu? Tempat berkumpulnya orang-orang percaya, itu kan. Tapi sebenarnya gereja itu bukanlah tempat, bukanlah gedung, tapi gereja itu apa? Kumpulan orang-orang percaya. Jadi kami, makanya orang Kristen nih bisa beribadah dimanapun, nggak harus di gedung. Karena gereja itu apa? Kumpulan orang-orang percaya, Akmal. Itu harus kau ngerti. Itu arti gereja, kumpulan orang-orang percaya. Berarti kalau beribadah itu harus di gereja. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Kau bisa beribadah di dalam gedung gereja, bisa juga di mall nih. Beribadah bersama, itu pun bisa dibilang gereja. Berarti Kumpulan orang percaya. Ya di mana aja bisa kau beribadah, tidak ada hambatan. Sekarang aku tanya samamu, nih, kayak kalian Islam. Kalau kau lagi di jalan boleh nggak kau sholat di ini, di WC? Boleh nggak? Boleh nggak? Bisa kau sholat di WC? Bisa nggak? Yakin kau nggak bisa? Bisa. Terus kau wudhu pakai sumur bidaah, air sumur bidaah, bisa nggak? Bidaah gimana? Sumur yang di situ pembuangan pembalut, pembuangan pokoknya yang jorok-jorok. Bisa nggak kau wudhu pakai air itu? Sholat di kandang kambing bisa nggak? Akmal, sholat di kandang kambing bisa nggak, Akmal? Sholat di kandang kambing bisa nggak? Itu dah, sholat di kandang kambing aja dah, bisa nggak? Nggak ada umat Islam sholat di tempat-tempat najis, apalagi di kandang kambing. Di kandang kambing bisa nggak? Nggak ada, Islam itu suci. Tapi kalau Nabi sholat di kandang kambing, siapa yang salah? Di Indonesia kalian sholat di sebelahnya toilet kok. Sebelah toilet bukan di toiletnya. Jadi kau nggak mengakui Nabi nggak pernah sholat di kandang kambing. Dan toilet tempatnya para jin katanya. Jadi kalian sholat di tetangga jin. Toilet di sebelahnya toilet. Di toilet. Enggak toh? Sok bersih kalian tuh selalu sebelahnya toilet, kalian sholat di situ. Gaya toh ngomong besar. Misalnya kau nggak nemu masjid, gimana kau sholat tuh Pak Papa? Sholat di mana tempat ada, di jalan ada. Di jalan. Iya. Di kandang kambing bisa nggak? Di jalan ada. Enggak, di kandang kambing bisa nggak? Masuk di kambing. Enggak, di kandang kambing bisa nggak? Akal sehat. Ada aja. Islam itu sehat. Itu tidak ngawur. Kalau bisa aku buktikan kalian bisa wudhu pakai air sumur bidaah. Yakin Sumur kau bidaah terima? itu najis. Nggak mungkin lah. Najis, Masa tapi orang itu dipakai mau waras. wudhu sama nabimu, Kalau ngaco pakai kau. wudhu yang suci, air yang suci. Nabimu pakai air itu sumur bidaah. Berarti nabimu najis dong. Kalau kau bilang ya, ini kau yang ngomong loh ya, bukan kami loh. Iya, Kau yang ngomong ya. Kau Iya, yang aku yang ngomong. Iya, kau bilang dari sumur bidaah najis ya. Berarti nabimu najis ya, gara-gara dia dari sumur pakai air itu. itu kotoran-kotoran mars kamu situ toh. Nggak ada umat Islam untuk di kotoran-kotoran, nggak ada. Boleh nggak wudhu pakai air sumur bidaah? Boleh nggak? Sumur bidaah aku mau tanya apa itu sumur bidaah? Boleh nggak wudhu Nggak, aku pakai tanya air sumur bidaah sumur itu apa? bidaah? Ya ampun, ini Islam gak sih? Kau cari sana dulu Nggak, apa aku itu mau tanya bidaah. sumur bidaah itu apa? Kalau kamu tahu. Kau tahu nggak? Loh, aku tanya, malah balik tanya. Lo enggak, kau Islam bukan? Islam nggak? Loh, saya Islam. Islam. Tahu nggak sumur bidaah itu apa? Tahu nggak sumur bidaah? Tanya dulu, kamu sumur bidaah itu apa gitu loh. Udah Iya anggap aja kan gitu. Islam.
Aku enggak tahu. Udah kamu jawab aja dulu. Kalau nggak tahu jangan kesurupan, Ya udah Pak. jawab aja Makanya dulu. pertanyaan saja, boleh Gini, nggak kau maaf ya, ini itu? maaf ya. Bentar, boleh nggak kau wudhu pakai ya air sumur yang di dalamnya isinya kotoran? Boleh Enggak nggak? boleh. Enggak boleh, pasti enggak boleh, najis itu. Oh, nggak boleh Enggak boleh najis. lah, pasti enggak boleh. Tapi ada hadisnya loh. Ada hadisnya loh. Hadis. Ada hadisnya loh. Ya Iya, udah ada buka hadisnya, aja. boleh. Udah ada itu kotoran itu udah ada. Kalau Jangan ada ngarang. air bidah itu di situ Jangan dibuang pembalut, wudhu di boleh nggak? kotoran, di air kotoran. Udah boleh nggak di situ di sumur itu dibuang pembalut macam-macam. Terus wudhu pakai diam dulu loh, Amal biar gantian ngomong. Terus wudhu pakai air sumur itu, boleh nggak Pak? Di situ ada dibuang pembalut loh, boleh nggak? Boleh nggak Pak? Jangan di mute. Iya ngomong, makanya gantian ngomong, dia nyerocos terus. Boleh nggak Pak? Tunjukin aja. Ya, tunjukin aja hadisnya. Jangan kesurupan ya, ntar lagi hal nih darahku. Bentar ya, sabar. Ngomong dulu kalian, biar ku cari dulu. Nanti kalau ada hadisnya, jadi Bapak jangan ragu lagi ketemu air yang nggak bersih. Loh, Kalau itu mau loh enggak wudhu. ada ikuti yang itu. Loh, harus diikutin dong. Itu kan teladan kalian Nabi itu. Gimana sih? Oh. Bacakan aja sama arti-artinya. Ya apa? Bacakan aja. Kalau ada berarti Sabar, lagi diusahakan itu, Pak. Sabarlah. Biar ku cari data. Ya. Kalau gereja di mall, sewa gereja misalnya sewa tempat di mall. Dia itu tidak akan sewa gedung atau tempat space yang di sebelah toilet, Pak. Enggak. Tapi kebanyakan musola selalu ada di sebelah toilet di mall-mall itu. Itu saya heran juga tuh. Apa-apa kalau cuma bersebelahan, bukan juga toilet itu. Kesuciannya hilang loh. Di masjid itu, semua masjid itu siapkan toilet juga di samping-sampingnya. Kenapa? Bagi orang yang musafir datang ke situ, kebelet beol atau apa, udah ada tempatnya. Teman-teman semuanya, akhirnya Muslim ini mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi tidak lain yaitu Tuhan. Maka Yesus tidak lain adalah Tuhan itu sendiri. Sepakat toh teman-teman? Di dalam bagian-bagian Alkitab kita menemukan bahwa Yesus mengatakan, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita juga menemukan akulah garam dunia, akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah, semua diklaim oleh Yesus Kristus. Dan dia menyatakan dirinya sebagai jalan menuju surga. Kita tidak bisa menyamakan Yesus Kristus dengan nabi-nabi yang lain. Oke, nabi-nabi yang lain mendengarkan wahyu dari Allah dan menyampaikan itu kepada manusia. Sedangkan Yesus Kristus, dia dari surga datang ke dunia dan mengatakan kepada dunia ini bahwa kalau mau kembali ke surga harus mengikuti aku. Jadi di sini ada dua hal yang berbeda. Nah, teman-teman kita Muslim sering mengatakan beginilah, memang kami juga percaya Yesus adalah jalan yang membawa kita kepada Allah, sama seperti nabi-nabi yang lain. Saya pikir kalian salah memahami ini, karena sangat berbeda antara Yesus Kristus dan nabi-nabi yang lain. Yesus Kristus sejak awal telah dinubuatkan, lahir dari seorang perawan,
Dan dia dinamai Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kita. Dan banyak hal yang membuat kita tidak bisa tidak menyimpulkan bahwa dia adalah Allah. Dia meninggalkan dalam beberapa ayat Alkitab, dia mengatakan bahwa Allah itu mengosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi manusia. Jadi dia berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu dipilih Allah untuk menjadi penyambung lidah Allah. Sedangkan Yesus Kristus memang dia datang dari surga. Dia dari surga datang ke bumi dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia. Tentu ini berbeda. Dan hal-hal yang tidak bisa kita temukan pada nabi-nabi yang lain. Klaim-klaim Yesus adalah jalan kebenaran yang hidup, Yesus adalah air hidup yang kekal, Yesus adalah garam dunia. Nah, ini kita tidak dapatkan pada nabi-nabi yang lain karena mereka tidak pernah mengklaim dirinya seperti itu. Hanya dalam diri Yesus yang bisa mengklaim seperti itu. Nah, kemudian kita tidak bisa mendapatkan pengakuan bahwa dosamu telah diampuni. Itu kita hanya bisa dapatkan dari Yesus Kristus. Dia mengatakan kepada manusia yang berdosa, yang datang kepadanya, bahwa dosamu sudah diampuni. Nah, tentu hal ini tidak bisa kita dapatkan dalam pribadi-pribadi nabi-nabi yang lain. Kita perlu sepakat akan hal ini, teman-teman. Jadi, untuk Muslim, mari belajarlah pada sumber yang benar. Seperti belajar pada Ibu Sofiatul dan rekan-rekan apologet Kristen lainnya yang kompeten dalam bidangnya. Karena mereka mampu menjelaskan iman Kristen dengan baik. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena banyak orang yang mengatasnamakan apologet Kristen, kristolog, tapi sebetulnya mereka bukan orang Kristen. Contohnya, Iggy Sujana mengatakan dirinya seorang kristolog, padahal tidak. Dia seorang Muslim yang hanya belajar sedikit tentang Kristen. Lalu tiba-tiba dia mengatakan dirinya kristolog. Dari mana? Gelar itu dari mana mereka ambil? Nandar mengatasnamakan dirinya penginjil. Padahal bukan, mereka bukan seorang penginjil. Mereka adalah seorang penyesat. Mereka adalah penyesat-penyesat yang nyata yang dikabarkan oleh Alkitab bahwa akan ada penyesat-penyesat itu. Guru-guru palsu itu akan ada, akan banyak. Jadi kalau teman-teman Muslim belajar kepada manusia-manusia seperti ini, seperti Don Dita, Ustadz Ahmad Kainama, Sinander, Iggy Sujana, dan teman-temannya yang lain itu, maka kalian akan mendapatkan penjelasan yang salah tentang iman Kristen. Pemahaman yang keliru ini membuat tindakan kalian pun pada akhirnya nyinyir orang Kristen. Bahwa orang Kristen itu menyembah manusia, konsep ketuhanannya tidak jelas. Nah, hal ini kan kalian dapatkan dari pengajar-pengajar itu, yang sesat itu. Tapi kalau kalian datang kepada sumber yang tepat, guru yang tepat, maka pemahaman yang benar akan kalian dapatkan. Oleh karena itu teman-teman, jangan sesat. Ingat, jangan sesat. Karena pilihan kita untuk masuk surga hanya sekali di dunia ini. Setelah Anda mati, Anda tidak bisa memilih lagi. Maka dari itu, gunakan akal sehat Anda untuk mencerna sesuatu. Yesus itu manusia dan Yesus itu adalah Allah. Mengapa demikian? Karena firman Allah, kitab suci menjelaskan bahwa Dia yang adalah Allah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia dengan tujuan agar Dia bisa menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Dia menggantikan posisi kita. Dia menjadi domba yang suci yang disembelih. Darahnya tercurah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman yang kekal itu. Jadi tidak ada yang salah dari konsep ini, teman-teman. Oleh karena itu, sekali lagi, kalian yang masih abu-abu dalam beriman, tidak tahu kalian selamat atau tidak, datanglah kepada Yesus Kristus karena Dia adalah jaminan keselamatan itu. Ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan segala perintah-perintahnya, maka Anda sudah pasti masuk surga. Anda sudah pasti diselamatkan. Jangan percaya konsep-konsep aneh
yang menjelaskan bahwa keselamatan itu bisa diraih oleh manusia itu sendiri dengan cara melakukan kebaikan, dengan cara beramal, dengan cara mengabdi kepada keturunan rasul dan sebagainya. Nah, itu tidak benar teman-teman ya. Itu tidak benar. Karena keselamatan murni hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Sebab itu adalah hal yang mustahil. Manusia yang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, telah kehilangan jalan pulang ke surga, masa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri? Saya pikir tidak mungkin. Kita tersesat di hutan, maka kita harus mencari orang-orang yang tahu tentang hutan itu. Artinya orang-orang yang tinggal di sana. Dalam hal ini, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia tahu tentang surga, dia tahu tentang dunia ini. Karena dia terlibat dalam penciptaan dunia ini. Maka dari itu kita perlu bertanya kepada Yesus Kristus. Yesus, jalan ke surga itu bagaimana? Yesus mengatakan, percayalah kepadaku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan mau disesatkan oleh siapapun. Mari tentukan pilihanmu sendiri. Anda harus belajar. Anda harus menentukan pilihan. Karena surga itu berbicara tentang pilihanmu. Bukan apa kata orang. Ya kan? Jangan hanya apa kata orang, apa kata orang, apa kata orang. Tapi mari mengalami itu sendiri. Sehingga Anda tidak salah dalam memilih jalan hidupmu. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati.